Di awal ya, kalau tadi kamu bilang tujuan kamu ingin membuat papa bangga sama kamu. Terus kamu berusaha sebisa mungkin untuk menunjukkan ke papa. Di saat-saat sebelum akhirnya beliau meninggal, apa dari pesan dari papa untuk kamu? Papa cuma berpesan bahwa cari pasangan hidup yang takut Tuhan sih. Jangan langsung nyari yang sukses dulu, takut Tuhan dulu. Baru yang sayang keluarga, baru yang sukses itu yang nomor 3. Jadi Tuhan, keluarga, baru kesuksesan. Udah minta maaf juga, aku pun udah minta maaf juga. Akhirnya 7 hari setelah itu baru meninggal. Oke, tapi at least semua yang ingin disampaikan sudah tersampaikan. Dan waktu tahun 2020 pas awal corona pun aku mendapat masalah besar lagi, Miss. Jadi 6 bulan pertama tuh stresnya luar biasa. Baru papa meninggal, langsung dapat masalah, corona datanglah di muka bumi dan di Indonesia gitu ya, Miss. Aku nggak bisa meeting, aku kan bisnisnya. Yang business agency ya, iya, agency. Artist management. Jasa kan harus meeting. Dan kita harus sangat dipaksa untuk beradaptasi dengan sesuatu era yang baru di mana kita harus Zoom meeting. Yang itu kan belum terbiasa, Miss. Kita semua terbiasanya adalah ketemu orang. Akhirnya omset aku turun 80%. Sampai 90%, sampai pernah rugi. Itu tahun awal 2020. Aku sampai nangis depan karyawan aku. Sampai aku akhirnya ganti shift, bukan aku PHK loh ya, ganti shift. Tapi ada beberapa yang komplain. Saya nggak mau diganti shift kayak gini. Akhirnya dia yang keluar sendiri cari perusahaan lain. Tahun berapa sih kamu mulai membuat agency ini? 2017. 2017. Oke, apa membuat kamu akhirnya pindah haluan, memutuskan untuk terjun ke dunia ini? Pertama, karena aku mikir sepatu itu kan, tukang sepatu itu jauh lebih susah dicarinya dibandingin baju. Dan sedangkan tukang sepatu itu juga ya berbeda lah attitude-nya dengan staff yang ada di kantor, ya kan. Jadi apalagi aku waktu itu masih muda banget. Jadi susah sekali untuk bicara dengan bapak-bapak yang udah usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun gitu kan. Aku harus benar-benar anak umur 18 tahun gitu, gimana ya ngomongnya gitu kan. Iya. Sulit, itu pressure sekali sih. Jadi akhirnya aku mikir jujur dari segi pendapatan pun aku lebih suka bisnis entertainment. Oke. Tapi ini kalau untuk bisnis entertainment seperti itu kan harus punya koneksi, harus punya pengalaman. Ya apakah dan setahu saya mungkin kamu nggak punya koneksi di bidang itu dan bahkan pengalaman di bidang itu. Rata-rata artis aku itu semuanya freelance karena mereka sudah ada manajemen sendiri. Kita tidak ada kontrak. Oke, kamu harus eksklusif di agensi kita, nggak ada. Dan hampir semua artis Indonesia kita ada 500 talent. Awalnya juga susah, Miss. Iya. Kan mereka nggak kenal kamu atau mereka kamu udah memang kenal mereka sebelumnya? Belum. Awalnya aku Amanda Manopo. Dari mana? Apakah benar-benar kamu approach satu persatu kenalan? Awalnya nggak kenal tapi kamu ajak kenalan gitu. Oke, aku kasih endorse ya 10. Awalnya aku masih online shop, Miss. Sampai akhirnya dia ngomong, bantu promosi agensi aku, ya kan? Talent relation di tag-tag gitu. Sampai akhirnya makin gede, akhirnya artis gede ngomong ke teman artis gedenya lagi, artis teman ngomong lagi, terus ngomong lagi ke keluarganya, akhirnya lama-lama jadi luas sekali, Miss. Awalnya tuh orang nggak percaya sama aku, klien apa bilang, kan bayar artis kan lumayan tinggi ya, Miss. Yeah. Dan waktu itu aku belum punya nama sama sekali. Dia orang mikir, agensi apaan sih nih? Kayak mau nipu ya apa gimana, kayak gitu-gitu loh, Miss. Terus bagaimana caranya kamu untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka? Karena kan again at the end of the day kan waktu itu kamu belum punya portfolio. Aku langsung gerak cepat, Miss. Ketika aku tahu, aku megang artis ini, aku langsung bikin proposal, langsung bikin strateginya, langsung bikin inovasinya, gerak cepat aja gitu. Walaupun pergerakannya lambat, tapi bisa mempercepat. Kenapa enggak kan gitu, Miss. Think big, start small, tapi move fast ya. Yes. Jadi kita mulai dari hal yang kecil, nggak apa-apa, tapi kita bergerak dengan cepat. Betul. Gitu. Nah, tapi masa muda itu juga masanya mencari cinta, partner hidup, ya nggak? Satu hal yang sebenarnya nggak boleh dilupakan loh. Bener. Saya masih single, Miss. Sampai detik ini. Jadi singlenya udah lama banget. Karena saya juga orangnya pemilih. Karena menurut saya menikah itu hanya untuk sekali seumur hidup. Dan saya pengen nanti anak saya juga happy. Jangan sampai kayak saya nanti waktu itu sempat trauma lah apalah kayak gitu-gitu kan. Ya pokoknya saya hanya pengen mencari pria yang benar-benar terbaik. Karena bagi saya pacaran itu bukan untuk main-main. Dan saya juga benar-benar saya harus cari yang terbaik untuk selamanya. Ya, at least kita memantaskan diri kita sehingga kita bisa mendapatkan orang yang tepat juga untuk kita. Betul, yang paling penting adalah menikah itu karena siap, bukan karena sepi ya. Betul, benar banget. Apalagi karena tuntutan itu definitely no. Kalau tuntutan, Miss, ya ampun.
Iya, dibawa santai aja. Dibawa santai. Ya, sama seperti sekarang kita bawa santai karena kita mau main game dulu nih. Oke. Sama Valen, oke? Jadi sekarang kita akan main tebak gambar. Jadi akan ada nama-nama artis yang harus kamu tebak dan clue-nya adalah dari gambar. Kita coba dulu, kita lihat yang pertama. Clue-nya adalah artis wanita. Nama artisnya. Nama artisnya. Krisdayanti. Mika tambah Yong. Mika Tambayong. Oke. Oke, kayak gitu ya. Jadi oke. Iya. Oke, yang berikutnya ini pasti bisa ketebak. Ini presenter pria VJ Daniel. Satu Boy lagi. William. Iya, Boy William. Oke. Ini Boy Will I Am. Udah mulai panas ya. Seru udah banget bisa. ini. Nah, ini clue-nya penyanyi wanita. Shanti. Yeay! Ashanti. Oke, terakhir. Ini clue-nya penyanyi cilik pria, tapi sekarang udah gak cilik lagi. Ada jus, ada susu, ada Joshua. Yeay! Hebat loh, ketebak kan? Kalau berbicara tentang role model, tokoh idola, ada gak sih pengusaha yang menjadi idola kamu? Di Indonesia hanya ada Miss Mary Riana, thank you, Bong Chandra, iya. Ada lagi sebenarnya, Rudy Salim. Kalau di luar negeri ada Elon Musk, Mark Zuckerberg dan Bill Gates. Tapi aku paling senengnya sama Elon Musk. Kenapa? Karena brand dia bisa langsung jebret begitu, mengalahkan yang lain. Itu kayaknya wow, amazing. Terus kan dia dulu masa lalunya juga ngawur banget kan. Yes, nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada niat dan usaha yang kerendahan. Nah, dan terakhir Miss. Apa? Last but not least, pengen punya jodoh Miss. Itu harus diusahakan dong. Kan tadi kan berdoa aja nggak cukup, tapi harus ada usaha. Dikit paling ya. Karena kan aku perempuan Miss. Sebagai seorang pengusaha, wanita, muda, cantik, kaya raya, itu menjadi kendala nggak sih untuk pria-pria mendekati kamu? Mungkin iya kali ya. Tapi kan mereka juga nggak mungkin ngomong-ngomong. Tapi kan mungkin dari cara mereka ke saya kelihatan sih. Gitu. Sejujurnya saya lebih suka pria yang nggak terlalu tampil sih Miss. Karena kalau saya udah tampil, dia tampil, waduh, bentrok kan, crash takutnya. Mendingan dia nggak tampil aja gitu. Apa kriteria yang harus dimiliki calon pasangan kamu? Seiman. Seiman? Bukan hanya seiman, tapi dia dekat juga dengan Tuhan. Kedua, harus pikirin keluarga dan setia, dan ketiga baru dia pekerja keras sih. Oke, harus lebih mapan dari kamu kah? Jujur pengennya sih minimal sepadan. Karena kalau misalkan kurang sepadan, takutnya itu akan membuat dia juga nanti jadi insecure yang akhirnya posesif, atau mungkin dia insecure yang akhirnya jadi sok-sok dominan atau gimana. Takutnya malah menimbulkan keributan doang sih Miss. Terakhir nih, banyak orang yang mungkin sedang menonton I'm Possible kali ini dan terinspirasi sama kamu. Kalau gitu tips sukses ala Valen. Ya, aku selalu ngomong bahwa kesuksesan terbesar adalah ketika kita berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Dan bahkan mimpi aku sendiri, mimpinya rada gila, mungkin orang ketawa kalau dengar mimpi aku, ya terserah. Mimpi aku adalah mimpi menjadi anak muda terkaya yang berintegritas dan takut akan Tuhan. And then kalau kunci sukses, kita harus punya mental dan tekad yang sangat kuat, karena nggak ada yang namanya kesuksesan itu mudah. Oke, sekali lagi thank you dan sukses terus buat Valen. Ya, sukses buat karirnya, sukses buat jodohnya juga. Amin. Oke, dan hari ini kita belajar banyak sekali dari seorang Valen Meliana, karena sukses itu sekali lagi bukan hanya soal pintar dan modal besar, tapi sukses itu berani untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba berbagai kesempatan. Cita-cita jangan hanya disimpan dalam pikiran, tapi harus diperjuangkan, harus diwujudkan. Dari hati harus jadi aksi. Hidup itu hanya satu kali, jangan sampai Anda sesali. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Terus berkarya hingga jadi inspirasi. Sukses di masa tua itu biasa, tapi sukses di masa muda itu baru luar biasa. Dari impossible jadi I'm possible.